Selanjutnya kita beralih ke kasus lainnya. Susanto, terdakwa spesialis dokter gadungan menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Surabaya pada Senin siang. Jaksa memastikan ada unsur pemberat yang karena Susanto berulang kali melakukan aksi serupa. Jaksa mendakwa Susanto dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sebelum ditangkap di Surabaya, Susanto melancarkan aksi tipu-tipu sebagai dokter gadungan di Jawa Tengah dan Kalimantan. Di Surabaya, Susanto menggunakan identitas dokter yang sah untuk melamar di rumah sakit milik BUMN RSPHC. 2 tahun ditempatkan di klinik. Kedoknya terbongkar setelah manajemen rumah sakit melakukan verifikasi dokumen perpanjangan kerja. Dan kita akan bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Miftah Farid. Selamat siang Miftah. Miftah, bagaimana jalannya sidang hingga saat ini? Sebenarnya sidang dijadwalkan pukul 10, namun hingga pukul 11 lebih 26 menit sidang belum juga digelar dan sudah dikonfirmasi oleh Humas dari Pengadilan Negeri Surabaya sidang akan dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, kita akan menunggu bagaimana proses sidang ini. Yang jelas di beberapa kesempatan jaksa penuntut umum yang menggelar sidang ini mengatakan bahwa ada unsur pemberat. Bagaimana mereka kemudian merumuskan tuntutan dan juga apa yang kemudian bisa melebihi hukuman yang bisa diberikan kepada Susanto ini karena Susanto sudah melakukan perbuatan ini selama 7 kali. Artinya kalau merujuk pada pasal 378 KUHP tentang penipuan, Susanto bisa dihukum maksimal 4 tahun penjara, namun ada klausul lain yang mengatakan bahwa status dari Susanto ini residivis dengan kasus yang sama, ada 7 kasus serupa di beberapa lokasi, artinya ada unsur pemberat ini yang nantinya bisa dijadikan bahan untuk jaksa melakukan tambahan hukuman karena ada unsur, yaitu pertama dia residivis, yang kedua kejadian atau perbuatan ini dilakukan selama berulang-ulang. Ini bisa saja, kemudian kalau saya mewawancarai sejumlah pakar hukum mengatakan bahwa bisa saja hukuman dari Susanto ini atau tuntutan dari jaksa penuntut umum ini tidak 4 tahun tapi bisa 4 tahun plus 2/3. Bisa saja 6 tahun atau bahkan 7 tahun dari hukuman yang maksimal dikenakan pada Susanto kalau merujuk pada pasal 378 KUHP. Namun kita masih menunggu bagaimana formulasi dari tuntutan yang nantinya akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kalau dilihat dari kasus ini, sebenarnya kasus yang terungkap Saza di Surabaya ini merupakan kasus ke-7 yang dilakukan oleh Susanto. Kalau dilihat dari kejadian sebelumnya, sebenarnya Susanto sudah pernah dihukum 20 bulan penjara di salah satu pengadilan di kota Kandangan di Kalimantan Selatan. Tadi kebetulan saya juga bertemu salah seorang mantan penyidik dari kasus ini dan dia melihat bahwa Susanto memang berpeluang untuk dihukum lebih dari 4 tahun karena tadi statusnya residivis dan kemudian yang kedua dia melakukan ini secara berulang-ulang dan dengan modus yang sama dan ini kemudian menjadi catatan bagi jaksa. Yang jelas selain di Surabaya, kemudian juga di Kandangan, di Kalimantan Selatan, ada juga kasus yang terjadi di Kalimantan Timur, kemudian juga di Jawa Tengah. Ini yang menjadi perhatian bagi publik juga, bagaimana kemudian proses screening yang dilakukan oleh rumah sakit, baik rumah sakit milik pemerintah, BUMN maupun puskesmas, yang pernah ditembus oleh Susanto sehingga dia bisa bekerja selama beberapa tahun di sana. Yang jelas kalau dari bukti persidangan atau fakta persidangan ini terungkap bahwa ada beberapa dokumen yang sebenarnya dipalsukan oleh Susanto. Yang pertama adalah surat izin praktek, yang kedua adalah hiperkes, dan kemudian yang ketiga adalah beberapa dokumen yang berkaitan dengan dia bisa dinyatakan sebagai dokter atau tidak, dan ini yang kemudian dimasukkan ke proses rekrutan dokter di rumah sakit milik jaringan klinik milik rumah sakit BUMN, yaitu rumah sakit PHC, dan baru ketahuan kalau kemudian ada dilakukan proses screening ulang, terutama berkaitan dengan perpanjangan masa kerja dia. Kalau kemudian tidak ada perpanjangan masa kerja, tidak ada screening, bisa saja Susanto akan memperpanjang masa kerjanya di rumah sakit milik BUMN yang ada di Surabaya ini. Yang jelas kita masih menunggu bagaimana kemudian histori dari kasus ini bisa menjadi pertimbangan bagi jaksa penuntut umum untuk memformulasikan apa hukuman yang layak bagi Susanto dan juga kemudian apa unsur pemberatnya. Selain tadi saya katakan bahwa yang pertama unsur pemberatnya adalah Susanto melakukan ini berkali-kali, dan yang kedua adalah Susanto kemudian juga melakukan ini dengan statusnya sebagai residivis. Yang terakhir adalah yang menjadi unsur pemberat adalah apa yang dilakukan Susanto ini membahayakan keselamatan masyarakat, terutama mereka yang datang ke rumah sakit yang
mana Sutanto menjalani pekerjaannya di sana, ini mereka membahayakan kondisi keselamatan bahkan juga nyawa pasien yang memasrahkan sebenarnya apa yang dia alami kepada dokter gadungan seperti Sutanto ini. Ini juga menjadi perhatian publik, terutama juga ID, karena proses perekrutan dokter yang ada di rumah sakit seharusnya tidak segegabah apa yang kemudian bisa ditembus oleh Sutanto, karena Sutanto berhasil menembus institusi kesehatan atau lembaga kesehatan sebanyak 7 kali. Sehingga ini juga menjadi perhatian bagi ID, bagaimana kemudian memperbaiki skema screening dan juga skema perekrutan bagi tenaga kesehatan, terutama dokter ketika melamar pekerjaan di rumah sakit. Baik Miftah, kami akan menanti bagaimana perkembangan kasus ini dalam sidang yang baru akan dimulai nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Miftah Farid telah melaporkan langsung.